愿消三障诸烦恼，愿得智慧真明了，普愿业障悉消除，世世常行菩萨道。全体经师弟子，诚愿上人法体安康，法轮常转，常住世间，无量寿福。向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。感恩师兄师姐，请坐。感恩上人开示，感恩tim Sin Fasyang. Sesiung Seje, marilah kita berdoa dengan hati yang tulus, semoga dunia terbebas dari bencana. Tangan beranjali, doa kita mulai. 我的心在静思中感恩，我的心念充满虔诚。大家一起来祈祷，从不同角落地点，祈求平安吉祥满人间。用心祈祷，但愿人人坚守心连心。开启光明道爱，徜徉智慧福德，娑婆世界现光明。我的心在静思中感恩，我的心连上大诸佛心。大家心口一念，化解恶念，结善缘，祈求天下无灾，岁岁年年。 Hati manusia tersucikan, semoga masa dekat damai dan harmonis. Semoga dunia terbebas dari bencana. Doa selesai. Selamat pagi, Sesiung Seje. Amitofo, Kan-en telah bersedia meluangkan waktu untuk mengikuti kegiatan Sin Fasyang pada pagi hari ini. Hari ini saya Siti Seje dari Medan mendapat berkah untuk menjadi moderator. Saya ditemani oleh mitra bajik saya, Koli Seje. Pagi, Koli Seje. Pagi Siti Seje, Kan-en Sang Ren Kaise, Kan-en Siti Seje dan tim Sun Fasyang. Selamat pagi Sesiung Seje, Kan-en sudah meluangkan waktu untuk belajar bersama dengan saya dan Siti Seje di Sun Fasyang hari ini. Tema hari ini adalah tentang keyakinan dan metode terampil yang akan mulai dibacakan oleh Siti Seje. Silakan Seje, Kan-en. Kali Seje, kita masuk ke intisari Sin Fasyang ya.
Bab 1 pendahuluan ya. Sin Fasyang Sutra Teratai episode 183. Bab 1 pendahuluan. Keyakinan benar menumbuhkan akar kebajikan dengan metode terampil mengajari para makhluk. Catatan tangan. Keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Dapat menumbuhkan segala akar kebajikan. Meyakini dharma yang halus, menakjubkan, dan sangat mendalam dari Buddha. Buddha sekarang dan Buddha kuno memiliki jalan yang sama. Next. Poin pertama, kita harus benar-benar membangun keyakinan yang penuh dengan ketulusan. Dengan memiliki keyakinan yang tulus, kita baru dapat memupuk jasa kebajikan dan menumbuhkan tekad pembinaan diri kita. Oleh karena itu dikatakan bahwa keyakinan adalah sumber dari jalan kebenaran dan induk dari segala pahala kebajikan. Dengan memiliki keyakinan benar, dengan sendirinya dalam batin kita akan terus menumbuhkan jasa kebajikan dari akar kebaikan kita. Dalam sehari-hari kita melakukan apapun dengan sungguh-sungguh. Di mana ada penderitaan, kita harus pergi untuk mengasihi mereka. Kemudian membagikan pengalaman yang telah kita lakukan kepada mereka. Meskipun mereka hidup dalam kemiskinan dan kesulitan, kita juga harus mengajarkan mereka agar mereka mengerti bagaimana berbuat kebaikan dan mengumpulkan jasa kebajikan serta menumbuhkan akar kebajikan. Inilah yang disebut dengan menyadarkan orang lain. Sebelum memahami Dharma, bagi orang yang tidak mampu akan merasakan penderitaan yang sangat berat. Namun setelah memahaminya, mereka akan mengikuti metode untuk membebaskan dirinya dari penderitaan. Dan setelah mereka mampu, mereka juga dapat membantu orang lain. Ini kalau kita kaitkan dengan misi amal yang sesungguhnya. Kita akan terjun untuk membantu orang yang tidak mampu. Di Ceji kita bukan hanya membantu mereka, tapi membuat mereka bisa bangkit kembali dan suatu hari juga bisa meneruskan aliran cinta kasih ini kepada orang lain. Keyakinan yang kuat mendorong seseorang untuk tulus berbuat baik tanpa pamrih. Keyakinan adalah ibu dari segala pahala dalam jalan pelatihan yang menumbuhkan segala akar kebajikan. Dengan memiliki tekad yang teguh, kita dapat melangkah maju tanpa henti. Kita dapat berlatih ke dalam dan melakukan praktik keluar. Pelatihan ke dalam yaitu ketulusan, kebenaran, keyakinan, dan kesungguhan. Praktik keluar yaitu cinta kasih, welas asih, sukacita, dan keseimbangan batin. Kita harus meyakini hukum sebab akibat. Ini adalah keyakinan yang benar. Kita hidup di kondisi yang berbeda karena kita memiliki perbuatan yang berbeda. Kita harus meyakini 10 kebajikan. Ini adalah berkah. 10 kejahatan adalah keburukan. Yang menjalani kebajikan akan menerima berkah. Yang berbuat jahat akan menerima keburukan. Untuk poin kedua, saya serahkan kepada Koli Sece. Koli Sece, waktu dan tempat saya persilakan. Kanan Siti Sece, inti sari kedua, Buddha tidak hanya datang untuk menghapus penderitaan di dalam batin para makhluk, tetapi juga untuk menghilangkan kebingungan kita. Bertumbal lahir di 6 alam kehidupan yang tidak dapat kita kendalikan, tidak tahu tentang hukum karma. Buddha datang untuk memberi ajaran bagaimana kita bisa dengan jelas memahami siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Jika kita dapat meninggalkan kebingungan ini dan tetap berpikiran jernih, kita dapat melenyapkan timbul dan lenyapnya penderitaan dan kerisauan dalam batin. Buddha masa sekarang mengajarkan demikian. Sesungguhnya Buddha di masa lampau juga demikian. Oleh karena itu, Buddha sekarang dan Buddha kuno memiliki jalan yang sama.
Bagaimana cara membimbing manusia di dunia ini? Yaitu menggunakan kebijaksanaan duniawi dan hal-hal duniawi. Manusia di dunia ini mengalami banyak penderitaan dan kesulitan. Oleh karena itu, kita harus menghadapi penderitaan dunia dan segera memberikan bantuan. Ini juga merupakan hal yang harus kita kembangkan dalam keseharian, melatih kita bagaimana bertindak dan bagaimana berbicara agar kita bisa memperoleh kepercayaan dari orang lain. Oleh karena itu, huruf sing, keyakinan, ini sangatlah penting. Jadi sesiung sece kita manusia awam karena tidak paham hukum alam yang sebenarnya, maka membuat kita tidak bisa terlepas dari Fentuan Sense, siklus kelahiran dan kematian fragmentaris. Jadi ini adalah suatu siklus yang membawa kita, manusia awam, terus berputar-putar di 6 alam kehidupan. Kita lahir dengan tubuh fisik tertentu, dengan waktu tertentu, sampai tua, sakit, dan mati, terus terlahir lagi. Terlahir di mana, dalam bentuk fisik seperti apa, berapa lama usia kita di alam itu, semua ditentukan oleh karma kita sendiri. Jadi kita berputar terus, kita masuk lagi ke salah satu dari 6 lubang itu. Makanya 6 alam kehidupan ini sering disebut sebagai roda samsara. Nah, sesiung sece, bagaimana agar manusia makhluk awam kita tidak terjebak terus di roda samsara ini? Dengan menerima bimbingan Dharma dari para Buddha. Para Buddha, baik Buddha masa lampau maupun Buddha Sakyamuni, Buddha masa sekarang, datang ke dunia ini untuk membuka dan menunjukkan. Membuka dan menunjukkan apa, Sesiung Sece? Membuka dan menunjukkan jalan. Jalan seperti apa, Sesiung Sece? Jalan menuju pembebasan dari roda samsara ini. Para Buddha berharap setelah mereka datang membuka dan menunjukkan jalan, kita manusia bisa segera memasuki dan memahami. Apakah semudah itu, Sesiung Sece? Tidak. Master mengatakan, karena manusia sangat keras kepala dan punya kapasitas yang berbeda-beda. Terus, apakah Buddha langsung meninggalkan kita? Tidak, Sesiung Sece. Buddha menggunakan berbagai metode terampil untuk membawa kita kembali ke jalan yang benar. Buddha sudah datang untuk membuka dan menunjukkan jalan bagaimana kita, manusia awam, memahami dan memasuki dengan cara terjun langsung menapaki jalan itu. Nah, mengapa jalan itu harus ditapaki, Sesiung Sece? Di intisari yang kedua ini, Master juga bertanya, bagaimana cara membimbing manusia di dunia ini? Yaitu dengan menggunakan kebijaksanaan dan hal-hal duniawi. Di dalam Sutra Makna Tanpa Batas ada dikatakan bahwa segala dharma terpampang di hadapan. Artinya, ketika kita terjun ke tengah-tengah masyarakat, ketika kita bertemu dengan penderitaan, ketika kita bertemu dengan masalah, ketika kita juga bertemu dengan kebahagiaan, segala kejadian, segala fenomena, semuanya mengandung dharma. Jadi saya pernah mendengar Master mengatakan, di mana ada penderitaan, disitulah ada relawan suci hadir. Jadi Sesiung Sece, Master tidak pernah keluar dari Taiwan. Tapi lihatlah perkembangan suci di seluruh penjuru di dunia ini. Sudah sangat berkembang pesat. Di Tang Peak, di salah satu koridor, saya pernah melihat banner tertulis ya, Master Cheng Yen berterima kasih atas sumbangsi insan suci di seluruh dunia. Beliau berkata bahwa beliau tidak memiliki harta yang bisa diberikan untuk membalas jasa murid-muridnya. Beliau hanya bisa membalas budi kepada seluruh insan suci dengan dharma, agar jiwa kebijaksanaan murid-muridnya dapat bertumbuh. Sesiung Sece, saya juga pernah melihat satu cuplikan video. Master ada mengatakan, yang paling membuat Master sangat-sangat bahagia adalah ketika murid-muridnya semua tian-tian dou zai sun fa xiang, setiap hari selalu menghirup harumnya Dharma. Jadi Sesiung Sece, mari kita berpikir kembali dan sebagai mitra bajik, mari kita saling mengingatkan. Ketika kita mengatakan ingin sekali bertemu dengan Master,
ingin sekali dilantik oleh Master. Ketika kita mengatakan 我爱商人, kita harus merenungkan kembali apakah kita sudah melakukan apa yang membuat Master bahagia. Apakah kita sudah melakukan apa yang menjadi harapan Master. Next, host kanan. Naskah Sutra. Aku melihat Buddha Chandra Surya Pradipa. Cahaya dan tanda istimewanya adalah seperti ini. Dari itu, aku tahu kalau Buddha sekarang ingin membabarkan Sutra Teratai. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Jadi, Sesiung Sece yang tertulis di naskah Sutra Teratai ini adalah kalimat yang diucapkan oleh Manjusri sebagai respon terhadap pertanyaan dari Bodhisattva Maitreya. Kita lihat lagi naskah sutra berikutnya. Host kanan. Naskah sutra. Penampakan sekarang adalah sama seperti tanda istimewa sebelumnya, sebagai metode terampil dari Buddha. Buddha sekarang memancarkan cahaya terang untuk membantu dalam mengungkapkan kebenaran akan realitas dari segalanya. Sutra Teratai bab 1 pendahuluan. Sesiung Sece untuk naskah sutra ini akan dijelaskan oleh Siti Sece di poin ketiga. Silakan Siti Sece kanan. Kali Sece untuk sharingnya luar biasa ya. Benar ya, kita sebagai insan seji apalagi sudah komite ya. Menurut saya kita juga harus ikut sinfasian ya. Master tidak ingin kita hanya mencari ladang berkah. Master ingin murid-muridnya jiwa kebijaksanaannya itu tumbuh berkembang. Apalagi kita tahu ya, Dharma ini dibabarkan sendiri oleh Master. Jadi kita sebagai murid-muridnya harusnya wajib untuk mendengarnya, meresapnya dalam hati dan mempraktekkannya dalam kehidupan kita sehari-hari. Kan ya Koli Sece untuk sharingnya luar biasa. Poin ketiga, kita sudah mengetahui bahwa 20.000 Buddha Chandra Surya Pradipa semuanya menunjukkan bahwa semua Buddha memiliki jalan yang sama. Sebelum memasuki parinirwana, mereka juga membabarkan sutra teratai. Sebelum membabarkan sutra teratai, mereka juga memancarkan cahaya dan memperlihatkan tanda-tanda istimewanya. Buddha masa sekarang adalah Buddha Sakyamuni dan beliau juga akan membabarkan sutra teratai. Penampakan sekarang adalah seperti tanda istimewa sebelumnya. Inilah disebut sebagai metode terampil dari Buddha. Setiap Buddha menggunakan berbagai metode terampil untuk membangkitkan kewaspadaan semua orang. Sutra teratai merupakan dharma agung, juga merupakan dharma yang dilindungi di dalam batin Buddha. Makanya disebut dengan mengungkapkan harapan mendasar. Dengan sukacita menyampaikan dharma yang tersimpan di dalam hati dan akhirnya dapat mengungkapkan ajaran ini sepenuhnya. Metode terampil, metode yang sejalan dengan kapasitas dari semua makhluk. Ketika Buddha akan membabarkan sutra teratai, beliau menggunakan metode terampil. Karena dharma yang akan dibabarkan berbeda dengan yang sebelumnya. Ini adalah dharma yang menakjubkan, yang memiliki prinsip kebenaran. Semua orang harus meningkatkan mawas diri dan bersungguh hati mendengarkan dharma. Karena itu beliau memancarkan cahaya dan menampakkan citra agungnya. Apabila ada orang yang kebijaksanaan dan pengetahuannya belum sampai di sana, kita mengajarkannya dengan sangat mendalam. Dia sama sekali tidak memahaminya. Dan orang yang memiliki pengetahuan, kita mengajarkan kata-kata yang sangat dangkal padanya. Dia akan merasa ini tidak berharga untuk didengar. Jadi kita harus mengajar sesuai kapasitas. Kapasitas dan pengajaran ini harus berpadu atau sesuai. Dengan demikian barulah disebut dharma yang menakjubkan. Jadi Buddha mengamati dunia ini dan harus memberikan pengajaran sesuai dengan waktu dan akar kapasitasnya. Ini adalah metode Buddha dalam memberikan pengajaran. Ini disebut metode terampil. Metode terampil berarti prinsip yang benar. Ini juga merupakan kebenaran dari jalan yang benar. Selalu mengajarkan orang untuk menjadi baik. Bagaimana cara menghilangkan kerisauan? Mengajarkan orang caranya menciptakan berkah dan kebajikan. Menghindari segala kejahatan dan melakukan segala kebajikan.
Metode adalah prinsip kebenaran sejati dan teratur, bukan tanpa urutan atau kacau, melainkan sangat teratur dan terstruktur. Terampil berarti praktis dan menakjubkan, mudah untuk diterapkan. Ajaran yang diberikan dapat mudah dipahami dan diterima. Setelah didengar dan diterima, kita diajarkan agar mampu mempraktekannya. Seperti yang kita ketahui ya, Sang Buddha sebelum membabarkan Sutra Teratai, dia ada memberikan 5 periode pengajaran. Setelah kapasitas para makhluk sudah oke, baru dia membabarkan Sutra Teratai. Periode pertama adalah periode Avatamsaka. Dia membabarkannya selama 21 hari. Ini adalah dharma yang sangat berat sehingga hanya Maha Bodhisattva yang mengerti. Kemudian beliau membabarkan periode Agama Sutra selama 12 tahun. Ini adalah metode praktis dan mudah mengajarkan hukum karma. Apa yang kita tabur, apa yang akan kita tuai. Mengajarkan ketidakkekalan. Kemudian dia membabarkan periode Vaipulya selama 8 tahun. Setiap orang mempunyai sifat hakiki yang sama dengan Buddha. Ini yang penting, kita harus teguh memegang sila dan giat membina diri. Kemudian periode prasna selama 22 tahun. Ini membabarkan supaya kita jangan terlalu melekat. Niat pikiran harus dijaga. Ada adalah kosong, kosong adalah ada. Kemudian yang terakhir ini adalah periode Sutra Teratai. Selama 7 tahun. Ini adalah dharma sejati. Kita berjalan di jalan Bodhisattva, tidak melekat pada kekosongan dan keberadaan. Kondisi batin hening dan jernih. Melangkah dalam taraf kekosongan sejati yang sempurna dan menakjubkan, yaitu jalan tengah. Kemudian, ada 6 tanda istimewa sebelum Buddha membabarkan Sutra Teratai. Yang pertama, dia membabarkan sutra makna tanpa batas, Ulian Icing. Kemudian itu Sang Buddha samadhi dalam waktu yang lumayan lama. Yang seperti kita ketahui ada 5.000 orang yang meninggalkan persamuan karena merasa sombong dan sudah tahu dharma-dharma yang akan dibabarkan oleh Sang Buddha. Kemudian turun hujan bunga. Yang keempat, bumi bergetar. Yang kelima, hati bersukacita. Kemudian Buddha memancarkan cahaya dari kedua alisnya. Ini mengingatkan kita untuk harus selalu bersungguh-sungguh dalam mendengarkan Dharma. Oke, sharing saya sampai di sini. Poin keempat, saya serahkan kembali kepada Koli Sece. Koli Sece, waktu dan tempat saya persilakan. Kangen Siti Sece, poin keempat, host. Oke, Kangen. Intisari keempat, menyampaikan Dharma dilakukan melalui ucapan, oleh karena itu diperlukan kata-kata yang praktis dan menakjubkan. Metode terampil adalah menggunakan prinsip yang tepat dan benar, serta kata-kata yang praktis dan menakjubkan untuk menghadapi berbagai kapasitas. Buddha sekarang memancarkan cahaya terang untuk membantu dalam mengungkapkan kebenaran akan realitas dari segalanya. Metode terampil bukanlah metode sembarangan, hanya saja kapasitas kita belum bisa benar-benar memahaminya. Oleh karena itu, Buddha menetapkan Pak Cheng Tao, jalan mulia berwas 8, untuk kita praktekkan dan menggunakan banyak metode terampil, cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin atau keikhlasan. Spesies, bagaimana kita mengembangkan berkah dan kebijaksanaan melalui banyak metode. Mengharapkan semua orang dapat berpadu dengan sifat Buddha kita, ini dinamakan Dharma sejati. Dharma masih banyak, semuanya harus menggunakan keyakinan hati yang sesungguhnya, sepenuh hati mendengarkannya, sehingga harus senantiasa lebih bersungguh hati. Jadi Sesung Sece melalui Ceci, Master sudah membuka dan menunjukkan jalan agar kita bisa memahami ajaran Buddha yang sejati. Master sudah membentangkan jalan melalui sutra makna tanpa batas dan sutra teratai ini. Sutra ini bukan hanya untuk dilafalkan, kata Master, tapi harus dipraktekkan.
Namun, tidak semua insan suci bisa memahami isi dari sutra teratai yang menakjubkan ini, Sesiung Sece. Seperti saya awal-awal mengikuti Sun Faxiang, saya juga kebingungan, tidak memahami apa yang disampaikan di sutra teratai ini. Maka Master menggunakan berbagai metode terampil, Fang Pian Fa, agar kita bisa lebih mudah memahami dan mempraktekkan ajaran Buddha. Seperti metode terampil melalui Master Chen yang bercerita, kemudian buku-buku master yang lain, kemudian metode terampil melalui isyarat tangan, sowi, melalui lagu. Nah, di situ ada ditampilkan ajaran-ajaran Dharma. Dari situ juga membuat kita bisa lebih mudah memahami ajaran Dharma. Kemudian metode terampil melalui seperti merangkai bunga. Dari merangkai bunga kita juga banyak belajar ajaran-ajaran Dharma dan acara seduh teh, Jingse. Jadi banyak sekali ya metode terampil di Ceci yang bisa membuat kita memahami Dharma. Jadi ketika kita sudah paham, maka kita harus melatih diri, melatih 3 hal, yaitu sila atau moral, kemudian samadhi atau konsentrasi, dan prasna atau kebijaksanaan. Jadi ini sila, samadhi, dan prasna. Cie Ting Hui. Jadi 3 latihan agung ini adalah kerangka besar dari Jalan Muria Beruas 8. Pak Cengtau. Jadi Pak Cengtau ini, Jalan Mulia Beruas 8 ini juga nama dari salah satu baju komite wanita kita ya, Siti Seciem. Jadi Sesiung Secie kita sudah menjadi komite, salah satu komitmen kita adalah melatih Pak Cengtau ini, yaitu pandangan benar, pikiran benar, ucapan benar, perbuatan benar, mata pencaharian benar, usaha benar, perhatian benar, dan konsentrasi benar. Jadi baju komite kita ini bukan hanya sekedar baju gitu. Jalan Mulia Beruas 8 ini adalah paduan kita untuk dipraktekkan. Ini adalah paduan tindakan kita. Spesies cinta kasih, belas kasih, sukacita, dan keseimbangan batin adalah kualitas hati atau kualitas batin kita. Jadi kesimpulannya, Sesiung Secie, Master selalu menyapa kita, para muridnya, insan suci dengan kata sapaan Pusa, yang artinya bodhisattva. Kita adalah bodhisattva dunia. Sebagai seorang bodhisattva, kita harus melatih diri sampai kita memiliki kualitas sebagai seorang bodhisattva. Spesies adalah kondisi batin kita sebagai seorang bodhisattva, dan Pak Cengtau adalah 8 hal yang harus kita praktekkan. 2 ini saling melengkapi, 2 ini berjalan bersamaan, Sesiung Secie. Jadi ketika kita sudah menyerap Dharma, kita sudah memahami banyak hal, apakah kita mau membuka hati dan pikiran kita untuk benar-benar mempraktekkannya atau tidak, kembali lagi ke diri kita sendiri, Sesiung Secie. Seperti kapal sudah mau tenggelam, kita dilempari pelampung, kembali ke diri kita sendiri, mau pakai pelampungnya apa tidak. Kadang kita tahu mana yang baik, mana yang tidak baik. Kadang kita tahu segala dharma yang diajarkan oleh master. Tapi namanya hidup sebagai manusia, segala godaan yang memancing amarah dan menguji kesabaran itu pasti ada, Sesiung Secie. Makanya kita perlu mitra bajik di pelatihan diri ini. Untuk apa, Sesiung Secie? Mitra bajik untuk saling mengingatkan dan untuk menggenggam tangan kita ketika kita tergelincir. Jadi ini aja sharing, sepertinya intisarinya hanya 4 poin ya, Siti Secie. Baiklah Sesiung Secie, selesai sudah intisarinya. Siti Secie, apakah ada yang mau ditambahkan? Kita ke sesi sharing dulu ya, Sesiung Secie ya. Mana tahu Sesiung Secie ada yang mau sharing. Tapi saya ini yang benar ya, Koli Secie, hari ini saya lihat pakai Pak Centau ya. Luar biasa ya. Jadi baju ini menurut saya memang baju yang mengingatkan kita untuk harus selalu sabar dan lemah lembut. Jadi mungkin dengan memakai baju ini kita selalu harus menjaga sila. Jadi mungkin jadi terbiasa ya. Bukan berarti pada saat tidak memakai baju ini kita bisa mengumbar emosi kita ya. Jadi di sisi saya merasa luar biasa sekali ya. Banyak sekali yang bisa kita pelajari. Kita juga sering diminta untuk membuang tabiat buruk kita,
selalu menjalin jodoh baik ya, jangan menjalin jodoh buruk lagi dengan orang. Jadi ini seperti universitas kehidupan, banyak hal yang bisa kita pelajari dan belajar sampai kita suatu hari akan meninggalkan dunia ini. Dan ini episode ini ya sering mengingatkan kita kembali ya bahwa ada tiga hal yang susah kita dapatkan di dunia ini ya. Pertama, susah terlahir sebagai manusia. Karena itu kita sudah terlahir sebagai manusia, gunakan tubuh kita ini untuk melakukan kebajikan, ya kan? Jangan sia-siakan karena tubuh kita ini hanya kita cuma memiliki hak pakai ya, tidak punya hak milik. Kemudian sulit bertemu dengan guru yang bijaksana. Kita sudah bertemu di kehidupan ini. Jadi dengarkanlah himbauan kata-kata dari guru kita. Kemudian susah juga untuk mendengarkan ajaran Sang Buddha. Di Seci kita tinggal masuk ke Zoom, bisa mendengar, bisa ada bedah buku, kita bisa juga mendengar. Jadi jangan sia-siakan juga ya Sesiung Seci. Cayu ya buat kita semua. Sesiung Seci, apakah ada yang mau sharing kesan baktinya selama berkegiatan di Ceci? Setelah mendengarkan Dharma, apakah ada merasakan perubahan? Sharing-sharing yang inspiratif ini mungkin bisa membuat Sesiung Seci yang lain juga ikut melakukan perubahan ke arah yang lebih baik. Silakan, Siung Sece. Topiknya hari ini sangat bagus ya, Siti Sece, tentang Ya, Mbak. keyakinan dan metode terampil. Sebenarnya banyak nih yang bisa diseringkan. Iya banyak, banyak sekali ya. Wah, ini pada malu-malu nih ya. Sebenarnya sharing itu bagus ya. Kita belajar untuk berbicara ya. Public speaking ya. Kalau di luar kan kita mesti bayar. Kalau di Seji semuanya gratis. Benar ya? Kalau di Seji. Iya, benar Awalnya Sece. kita, awalnya kita juga nggak pintar sharing ya, tapi karena kita belajar, kita mau mencoba ya kan, ya belajar satu patah dua patah nggak apa-apa, belajar untuk berani berbicara di depan umum itu hal yang bagus ya. Sesiung Sece, jangan malu-malu ya Sesiung Sece. Iya, silakan Siung Sece. Pavilion Sece, apakah ada mau sharing Sece? Ah, Ini ada ini Herti Sece Harti dari ya. Cikarang. Silakan Sece. Ya,早安呀，师兄师姐 semuanya. 感恩上人开示呀，感恩师姐 Koli Chuang ya, Suci Koli Chuang. Dari mana ini ya? Sama Suci Jati ya. Kangen ya Siti Sece. kesempatannya ya. Hari ini memang ini dharmanya sangat bagus ya. Jadi di sini saya perhatikan gitu, belakangan ini saya sering ikut Bahasa Nusantara. Susyong Suce itu udah banyak yang dharmanya udah bagus-bagus ya. Dharmanya udah bagus-bagus gitu. Coba ya kadang-kadang prakteknya yang susah ya, Susyong Suce ya. Prakteknya yang susah. Apalagi kita biasa di dunia kerja gitu. Di dunia kerja itu kan kita biasanya tuntutannya kan pengennya bagus. Pengennya perfect ya, pengennya perfect. Sedangkan kita di Seci belum tentu kita bisa terapkan seperti itu. Ya kan? Kita pengen misalnya kegiatannya berjalan lancar ya. Maksudnya kita sudah sering melakukan kegiatan misalnya dondar atau misalnya baksos ya. Kita pengennya misalnya dibagi kalau di baksos kan kita biasanya ada input data. Input data kita bagian pendaftaran itu kita pengen eh, relawan yang daftar itu tulisannya yang bisa dibaca kan supaya yang input data itu tidak mengalami kesulitan kan untuk memasukin data gitu. Tapi ya kadang di lapangan berbicara lain ya, berbicara lain. Terus kita udah Henyong Sin misalnya bagian pendaftaran di bawah disuruh tulis misalnya si A yang tulis, si B yang tulis supaya nanti begitu ketemu kesulitan membaca, kita sudah tahu ini yang tulis siapa gitu ya supaya tidak, maksudnya kadang-kadang orang nggak mau mengaku bukan tulisan saya, bukan tulisan saya. Nah kalau di bawah udah ada tulisan namanya kan dia sudah nggak bisa mengelak kan gitu. Nah
Tapi ya kadang-kadang di situ mungkin bisa juga timbul persoalan gitu. Eh, Lain kali saya nggak mau lagi ya jadi bagian pendaftaran gitu misalnya tulisan dia nggak bisa dibaca, tapi dia tidak bisa menerima itu satu kasus ya. Terus kadang-kadang ya kita sebagai ketua Seli misalnya kita meminta relawan melakukan sesuatu, kadang juga belum tentu bisa diterima, jadinya marah, jadinya sampai tidak mau tegur sapa ya. Itu kadang susah juga loh sebagai ketua seli ya. Kita tidak membimbing salah, kita membimbing pun salah gitu. Karena kan kita semua memang dalam pelatihan diri ya di Suci ya. Tapi kan banyak juga yang orang baru belum mengerti gitu bahwa kita di suci itu kita berusaha menjalin jodoh baik dengan semua orang kalau bisa merubah jalinan jodoh buruk menjadi baik gitu ya. Maksudnya segala macam kita sebagai ketua sili pun kita sudah lakukan gitu ya. Tapi ternyata belum tentu bisa diterima, belum tentu bisa diterima. Jadi kadang-kadang dari pengalaman-pengalaman jadi kita nggak bisa menuntut perfect ya. Walaupun kita pengennya maksudnya belajar dari pengalaman, kita sudah melakukan kegiatan ternyata berantakan. Gitu kita pengen evaluasi supaya kegiatan berikutnya menjadi lebih baik. Tapi belum tentu tuntutan kita bisa bisa sesuai yang kita harapkan gitu. Ya ini kita berbagi pengalaman ya. Maksudnya di sini saya lihat sharingnya bagus-bagus ya, sharingnya bagus-bagus, dharmanya juga pada bagus-bagus gitu. Ya, kangen ya Suce, Ya, Kiko Herti, Livan sama Suce. Herti Suce, Jadi, ya. saya senang dengan sharing yang begini. Ini kesan batinnya ya. Herti Suce ini pengurus Cucang ya, Cucang ya. Sini Eh, saya, tua ya. saya dulu pernah sebagai PIC training. Namanya PIC training itu kan kita mesti melakukan sosialisasi, ya kan Ya, sosialisasi. Jadi di training itu sebenarnya menurut dari heci-heci yang lain gitu, heci pusat kan dulu bimbingan kami tuh heci pusat. Pengennya itu kalau kita bikin training itu harus merangkul ya, misalnya Senhocu sendiri, sekretariat sendiri, sound system sendiri, mentor sendiri, itu banyak sih PR-nya itu ya. kerjaannya di PSC training. Tapi kadang-kadang susah ya, nggak semua orang bisa diajak untuk bekerja sama gitu. Jadi biasanya kemarin 2 tahun setengah saya melakukannya itu A sampai Z saya sendiri melakukannya. Jadi gimana ya kadang-kadang bingung juga ya maksudnya kita jadi harus komunikasi sama Senhocu sendiri, komunikasi lagi sama sekretariat, komunikasi sama sound system, komunikasi saya biasanya ngambil yang intinya aja. Jadi biasanya kalau saya pergi setting misalnya, yang saya pegang itu sound system kan perlu saya ajak. Senhoju juga perlu saya ajak karena kan dia harus tahu lapangan. Kalau bisa korlap juga ajak untuk itu. Tapi kalau untuk mentor sih saya rasa dia cuma ngikutin aja alur. Terus bagian soi biasanya jauh-jauh hari saya udah minta mulai latihan ya. Ini tema kita apa gitu. Jadi apa namanya supaya saya sih pengennya tuh di dalam training itu berjalan lancar ya. Maksudnya kalau ada salah-salah dikit ya udah. Tapi paling nggak kan kita sudah jauh hari kita udah mempersiapkan supaya jangan sampai di sana kok kayak berantakan gitu. Itu yang biasa saya jaga ya. Cuman belum tentu sesuai yang diharapkan ketua HECI dan wakil HECI kan pengennya semua ikut terlibat. Tapi semua ikut terlibat itu karena saking banyak pos-pos ya. Misalnya Senotsu sendiri, sekretariat sendiri, mentor sendiri apa sendiri itu agak susah ya gitu. Yang penting sebelum acara mulai itu biasanya saya bekerja sama dengan bagian sekretariat sama bagian bikin IDRK. Jadi begitu selesai sosialisasi, biasanya saya masih fotoin KTP mereka. Kadang takut mereka input data kurang lengkap. Jadi supaya bagian bikin IDRK itu masih pegang KTP-nya, nomor teleponnya, supaya dia bisa bikin IDRK. Jadi biasanya 1,5 bulan atau 2 bulan sebelumnya saya udah mulai persiapan sedikit-sedikit supaya nanti orang udah memenuhi syarat, udah bisa pesan seragam segala macam gitu. Jadi itulah kadang-kadang saya memang apa ya biasanya orangnya memang apa perfect ya orangnya memang perfect gitu tuntutannya itu pengennya tuh bagus gitu, tapi belum tentu
semua orang bisa terima, belum tentu sesuai dengan keinginan Heci gitu. Ya, karena Ya, sejak ya jati kan ya, ya ya, Herti Suce ya, untuk ya, masukannya ya. Saya ya. saya mengerti ya. Memang di Ceci pada saat berkegiatan kita juga ingin semuanya sempurna. Tapi ya seperti yang tadi kita pelajari ya, kapasitas setiap relawan itu tidak sama ya. Herti Suce. Saya yakin ya Herti Suce ini pasti kalau di kantor pasti seorang yang sangat perfect sekali ya. Tapi mungkin di Ceci kita harus bisa menurunkan ini ya tingkat kesempurnaan itu sedikit ya supaya orang bisa merasa lebih nyaman ya. Sekarang saya juga banyak belajar ya, ya terserahlah mereka mau apa, yang penting kita ikut mendampingi ya. Tidak bisa semuanya harus sesuai yang kita inginkan. Mungkin dengan begitu kita bisa lebih harmonis, lebih bahagia, dan setelah berkegiatan mereka juga lebih lebih happy ya. Jadi memang yang kita inginkan itu sempurna, tapi memang di sini lahan pelatihan yang luar biasa. Setiap sesuatu kadang-kadang di hari H bisa langsung diganti lagi. Jadi kita harus siap sedia ya. Seperti yang selalu Master katakan, kalau memang tidak sesuai, minumlah 4 sup ramuan suci. Cucu kan ensan Pauru. Jadi cayu ya buat Herti Suci. Luar biasa ya sharingnya. Koli Suci, apakah Anda mau ditambahkan? Ya, Kan Herti Sece dari Cikarang, Siti Sece, benar ya apa yang dikatakan Siti Sece ya. Kadang-kadang kita juga harus menurunkan tingkat kesempurnaan kita ya. Nah, di Seci memang ini adalah universitas kehidupan, jadi banyak yang mau dilatih, terutama melatih kesabaran. Kita tetap harus merangkul semua orang untuk sama-sama menggarap ladang berkah. Karena kalau kita sendiri, kita bisa berjalan dengan cepat, Seci. Cuman kalau untuk berjalan jauh, kita perlu bergandengan tangan. Nah, em, ini tidak bisa dalam waktu yang singkat kita menuntut orang untuk mengerjakan seperti yang kita harapkan sesium seci, tapi ya mungkin bertahap ya kita melakukan pendekatan. Kadang-kadang seperti yang Herti Suci cerita ini, kadang-kadang juga saya hadapin, cuman disitulah kita belajar bagaimana agar kita bisa menyesuaikan dengan kapasitas orang-orang. Itu aja tambahannya. Vivilian Suci, silakan, Kanten. Koli dan Siti. Jadi hari ini saya kurang sehat. Jadi saya tidak menyiapkan tentang dari yang tadi Master babarkan. Tetapi karena saya sudah ada persiapan telah membaca buku Ilmu Ekonomi Kehidupan, saya sharing sedikit dari sana. Dan juga saya merasa saat kita lagi banyak kerisauan, kita hendaknya selalu ingat bahwa batin ini harus samadhi, ya, dan juga kesehatan itu sangatlah penting. Kesehatan itu bagaikan emas. Oleh sebab itu kita harus selalu mengutamakannya. Sebenarnya saya juga sudah maksudnya selalu berolahraga ya, karena depan rumah saya itu adalah clubhouse. Tuh udah 5 kali seminggu ya. Tapi ya namanya juga kita kadang lalai ya. Terlalu banyak pikiran tidak tenang, sehingga kita akhirnya juga mendapat peringatan atau cobaan dalam kehidupan kita ini juga. Jadi hari ini adalah dari buku Ilmu Ekonomi Kehidupan. Di sini dikatakan bahwa kita hendaknya tidak menyia-nyiakan hidup ini, karena kehidupan ini adalah sangat bernilai. Dan kita bersumbangsi, ini juga merupakan kebahagiaan hidup. Pada saat kita membantu orang lain, ini artinya kita juga akan memperoleh pencapaian diri sendiri. Dan dikatakan bahwa kita hendaknya berhati terbuka dan juga berkah pun akan datang. Kebebasan batin itu ada 2 jenis, yaitu pertama kita menyelaraskan batin untuk mencari kebenaran dan kita bertoleransi dan juga bisa memaafkan sehingga batin ini menjadi tenang dan damai.
Yang kedua, jika kita berhati sempit, kita terus bersikap perhitungan dengan orang-orang lain, dan kita juga akan menimbulkan perselisihan dan kebebasan pribadi kita. Kebebasan jasmani itu ada dua jenis juga. Satu, yaitu kita harus mengikuti aturan dan berkelakuan baik dan menghindari kesalahan. Bersumbangsi membantu orang lain dengan tenang dan damai. Dan kedua itu kita bagi orang-orang yang berpikiran bodoh, misalnya ya, orang yang tersesat dalam kenikmatan dan juga diri sendiri kehilangan kebebasan. Misalnya anak-anak muda yang kebut-kebutan dan memakai narkoba. Jadi kita harus bijaksana mencari kebebasan jasmani dan juga batin yang sejati. Dan juga ada disebut 5 unsur kebajikan, yaitu kebaikan hati, keadilan, kesopanan, kebijaksanaan, dan keyakinan. 5 panduan moral juga adalah 5 unsur kebajikan dan 5 hubungan pokok. Ini adalah norma-norma pokok yang tercipta di masyarakat yang teratur dan keluarga yang bahagia. Inilah tata krama manusia. Dan juga di dalamnya ada suatu cerita, yaitu seorang pastor yang menemukan uang 57 sen dari simpanan seorang anak yang sangat tulus. Anak ini dari kecil itu telah sangat sosial ya, dan anak itu menulis di secari kertas, dan juga tulisannya itu adalah cita-citanya bahwa ingin mengubah gereja yang kecil yang tidak bisa memuat banyak orang itu menjadi gereja besar. Anak itu kemudian mendadak sakit dan meninggal. Setelah diberitakan di media massa berita ini, seorang tuan tanah datang menemui pastor dan tanah itu dijual seharga 57 sen saja. Dan anak ini ternyata telah berhasil mewujudkan proyek yang sangat bermakna. Orang-orang pun berdatangan menyumbangkan dana dengan sukacita. Akhirnya menjelmalah gereja besar itu yang dapat menampung 3.300 orang pengunjung. Jadi inilah gunanya kita berbuat kebajikan, dan akan terus kita akan memperoleh pencapaian. Kang En Sesiong Secie. Iya, Kang En Vivi yang ya, luar biasa ya, walaupun tidak begitu fit, tapi datang untuk sharing juga ya, dan sharing tentang buku ilmu ekonomi kehidupan. Kita banyak mendapat ya hal-hal positif ya, jadi benar yang seperti Vivi yang Sece katakan ya, kita harus belajar memaafkan, hati jangan begitu sempit, dan jangan menjadi pendendam. Kemudian ini ya, sehat, bisa bekerja dengan baik, bisa tidur dengan nyenyak, bisa makan dengan enak, dan bisa tertawa dengan sukacita. Ini adalah 4 mustika kehidupan. Jadi kita jangan tersesat dalam kehidupan duniawi ya, jangan hanya mengejar materi, mengejar kedudukan, mengejar kekuasaan, mengejar kecantikan. Semua itu tidak ada yang kekal, tidak bisa kita bawa pada saat kita meninggal. Kita lahir dengan tangan kosong, kita akan pergi dengan tangan kosong juga. Yang bisa mengikuti kita adalah karma dari perbuatan baik dan perbuatan jahat yang kita lakukan. Kan En-nya Vivi yang Secie untuk sharingnya. Koli Secie, apakah ada yang mau ditambahkan? Ya, Kak En, Siti Secie, Kak En Vivi Liang Secie, kita doakan semoga Vivi Liang Secie
cepat sehat kembali ya. Dan Vivian Cici juga sangat luar biasa walaupun sakit juga tetap bisa mengambil waktu untuk belajar memahami segala dharma kehidupan. Sekali lagi kita doakan Vivi Liang Sece semoga cepat sembuh. Benar ya, Siti Sece, kesehatan itu benar-benar sangat penting ya. Dulu kita masih muda, kita berpikir, kita tidak terlalu berpikir tentang kesehatan. Kadang-kadang makan tidak tepat waktu, kerja capek, tidur malam gitu. Tapi setelah saya di Seci, banyak melihat, banyak mendengar, saya sendiri bisa menyadari bahwa kesehatan ini sangat penting. Bayangkan kalau kita tiba-tiba sakit, banyak tugas penting yang harus kita kerjakan, kita tidak bisa kerjakan. Kemudian tiba-tiba kita ada jadwal untuk menjadi speaker atau moderator, tiba-tiba kita kehilangan suara. Nah, itu ladang berkahnya jadinya kita nggak bisa garap. Nah, itu sayang sekali ya, Sesiung Secie. Jadi, selama kita bisa terlahir sebagai manusia, selama kita diberi tubuh ini, kita harus benar-benar menggunakan tubuh ini untuk menggarap ladang berkah dan bersumbangsi untuk orang banyak. Dan setelah masuk Seci, saya juga ada mendengar kalimat ya, ini kebetulan adalah kita mau masuk bulan 7 penuh berkah. Nah, menggunakan tubuh ini dengan sebaik-baiknya untuk memberikan manfaat kepada orang banyak, ini adalah salah satu bentuk bakti kita kepada orang tua. Ini adalah salah satu bentuk balas budi kita kepada orang tua. Itu saja sharing tambahan dari saya. Silakan Siti Sece. Ya, kangen ya Koli Sece sharingnya selalu menginspirasi. Apakah Anda mau sharing? Kalau belum kita ke sesi kuis dulu ya Koli Sece ya. Mungkin Iya, nanti silakan Sece. pemenang kuis bisa sharing bersama ya dengan kita ya. Oke. Eh, Cara menjawab kuis ya, jawaban diketik di chat room everyone. Format jawaban, nomor soal, jawaban, contoh jawaban 1D 2A. Kangen ya Sesiung Sece. Mohon partisipasinya untuk mengikuti kuis. Kuis pertama, apa yang harus dilakukan ketika melihat orang yang sedang menderita? A. Mendoakan mereka dari kejauhan saja. B. Menghibur mereka agar tidak terlalu sedih. C. Menunggu hingga mereka meminta pertolongan terlebih dahulu. D. Segera datang mengasihi dan memberikan bantuan. E. Menjelaskan bahwa semua penderitaan adalah akibat karma. Ayo, Sesiung Sece. Oke, jawabannya adalah D. Segera datang mengasihi dan memberikan bantuan. Oke, kuis kedua. Apa yang dapat terjadi apabila keyakinan benar sedikit saja menyimpang? A. Akan berubah menjadi keyakinan yang sesat. B. Akan lebih mudah memperoleh kebijaksanaan sejati. C. Akan semakin cepat mencapai tingkat bodhisattva. D. Akan lebih mudah memahami isi seluruh sutra. E. Akan memperoleh lebih banyak jasa kebajikan. Ini mudah sekali ya Sesiung Sece. Oke, sudah close. Dan jawabannya adalah A. Akan berubah menjadi keyakinan yang sesat. Kuis ketiga. Kenapa Bodhisattva Manjusri mengetahui bahwa Buddha akan membabarkan sutra teratai?
A. Karena Buddha memberitahu beliau secara langsung. B. Karena melihat cahaya dan tanda istimewa yang sama seperti Buddha lampau. C. Karena Bodhisattva Maitreya telah menjelaskan sebelumnya. D. Karena seluruh murid sudah mengetahui rencana Buddha. E. Karena para dewa memberitahukan kepada Bodhisattva Manjusri. Jawabannya adalah ini juga gampang ya. Oke, sudah close ya Susung Sece. Jawabannya adalah B, karena melihat cahaya dan tanda istimewa yang sama seperti Buddha lampau. Untuk kuis keempat sampai dengan keenam saya serahkan kepada Koli Sece. Koli Sece, waktu dan tempat saya persilakan. Kak Siti Sece, kuis keempat. Apa tujuan Buddha memancarkan cahaya sebelum membabarkan sutra teratai? A. Menunjukkan kesaktian kepada seluruh makhluk. B. Membantu mengungkapkan kebenaran akan realitas sejati. C. Mengundang para dewa untuk menghadiri persamuan Dharma. D. Memberikan tanda bahwa persamuan segera berakhir. E. Menarik perhatian seluruh manusia di dunia. Silakan dijawab. Sesyong Sece. Ini seharusnya tidak sulit ya, Sesyong Sece. Close. Kita lihat jawaban yang benar adalah silakan host. Jawaban yang benar adalah B. Banyak yang jawab C ya. Membantu mengungkapkan kebenaran akan realitas sejati. Silakan kuis berikutnya nomor 5. Silakan host. Oke. Bagaimana seharusnya kita berbicara kepada orang lain? A. Menggunakan kata-kata yang panjang agar lebih meyakinkan. B. Berbicara sesedikit mungkin agar tidak menimbulkan kesalahan. C. Menyampaikan seluruh kebenaran tanpa mempertimbangkan keadaan. D. Mengutamakan kebenaran daripada ketepatan berbicara. E. Berbicara sesuai dengan orang, waktu, dan tempat. Oh, ini mudah sekali, Sesyong Sece. Silakan dijawab. Oke, close. Jawaban yang benar untuk nomor 5 adalah kita harus berbicara kepada orang lain dengan, kita lihat jawaban yang nomor 5, berbicara sesuai dengan orang, waktu, dan tempat. Di jawabannya E. Berikutnya, kuis nomor 6. Apa pelajaran dari kisah pemuda yang tidak menyadari isi ceramah yang telah didengarnya? A. Rekaman suara lebih jelas daripada ceramah langsung. B. Ceramah sebaiknya didengarkan sambil melakukan pekerjaan lain. C. Mendengar Dharma memerlukan perhatian dan pikiran yang fokus. D. Mengulang rekaman lebih penting daripada hadir di persamuan. E. Menghafal isi Dharma lebih penting daripada mendengarkannya. Silakan dijawab. Sesyong Sece, ini pun mudah sekali. Jadi kita mendengarkan Dharma itu harus seperti apa? Apakah sudah close? Oke, close. Haliman Sesyong. Kita lihat jawaban yang benar adalah mendengar Dharma memerlukan perhatian dan pikiran yang fokus. Jadi jawabannya C. Jadi Sesyong C, ini aja 6 nomor untuk kuis kita hari ini. Host dan Sesyong C yang sudah berpartisipasi. Sambil menunggu nama pemenang, kita persilakan Sesyong Secie, mari kita genggam waktu untuk saling berbagi. Silakan kepada Sesyong Secie yang ingin berbagi, silakan raise hand. Hari ini sepi sekali ya, Siti Secie. Ya, sepi sekali. Mungkin saya sharing sedikit ya, Koli Sece. Tadi Master ada mengatakan ya, kalau mendengar Dharma itu kita harus fokus.
Tadi ada diceritakan juga ya seorang pemuda ya yang duduk mendengarkan Dharma dari Master, tapi karena tidak fokus, pikirannya melayang-melayang, sehingga ada satu part yang tidak dia dengar. Itu mungkin pada saat itu dia lagi melamun. Dan ketiga ya rekaman ini diputar kembali, dia baru kaget kembali. Ya, kok sepertinya tadi part ini tidak dia dengar ya. Jadi ini mungkin sama seperti kita juga ya. Kadang-kadang kita juga tidak bisa fokus ya mendengarkan Dharma, kadang pikirannya juga melayang-layang ya. Makanya tadi juga dikatakan kenapa pada saat membabarkan Dharma sejati ini Sang Buddha ingin para pendengar yang akan mendengarkan itu fokus, karena itu dia menampakkan 6 tanda istimewa. Ayo Sesing Seje, hari ini sepertinya sepi sekali memang. Apakah di Jakarta banyak kegiatannya? Oh, ini udah ada pemenang kuis ya. Pertama, Charlian Wongso Sece dari Bandung. Kedua, Lina A Sece dari Pekanbaru. Ketiga, Hui Chin Sukimin Sece dari Medan. Oke, selanjutnya, Poli Sece, silakan. Untuk keempat sampai kelima. Sece, unmute. Saya tidak mendengar suaranya. Poli Oh, Sece. maaf, dari tadi Iya, unmute ya. iya, Oke, saya ulangi. iya, Pemenang keempat ada Nani Sece dari Medan, pemenang kelima Yanti Chen Sece dari Medan, kemudian pemenang keenam Teti Sece dari Medan. Ini semua Medan-Medan semua ya. iya. Semangat sekali ya Medan ya Siti Sece. Ini ada Rossi Feli Palim Sece ya. Kita minta dia untuk sharing dulu, dia udah raise hand. Sece, kami Silakan Sece. silakan. Iya, chào anh, Taja. Cảm ơn, saya izin memulai ya, sejaman. Cảm ơn sang人开始, cảm ơn sesung sejaman semua. Cảm ơn terlebih kepada moderator hari ini, yaitu Siti Seje dan Koli Seje. Jadi saya izin berbagi kesan batin yang saya dapatkan. Jadi ini lebih ke saya belum ini masih puzzle di dalam benak saya tapi izin berusaha untuk mencoba mengutarakannya. Jadi saya terbesit di kesan batin saya mengenai, dan hari ini juga Sangren ada menyampaikan mengenai daur ulang. Jadi saya mendapatkan bahwa jadi saya lagi mencoba daur ulang ini, dan saya mencari tahu supaya saya untuk mengurangi jika atau menghindar dapatkan adalah di dalam pelaku daur ulang secara harafiahnya kita mungkin termasuk saya tahu gitu bahwa yang menjalankan kegiatan memilah, mengumpulkan, menggunakan kembali, mengolah sesuatu barang-barang yang tadinya sudah tidak digunakan atau bekas menjadi yang dapat kembali. Dan di dalamnya ini adalah bukan sekedar kegiatan lingkungan, tetapi juga mengenai bagaimana nanti membentuk cara pandang perilaku baik dan batin itu sendiri. Dikatakan seperti itu sejaman sesiung ini yang saya dapatkan pertama. Kemudian yang saya kesan batin yang saya dapatkan adalah mengenai sebersit niat muncul yang mampu dapat digenggam dilakukannya seperti teladan Sangren sewaktu dari awal hingga kini yang sungguh sangat dikagumi itu.
sebersit niat muncul dapat digenggam dan dilakukan. Itu adalah hal benar, maka lakukan saja. Ini kan yang familiar, sudah sering didengar. Lalu yang dapat saya dapatkan adalah dalam sebersit niat muncul ini, yang dikatakan yang mampu praktek dan langsung bisa klik dengan apa yang diyakininya adalah benar. Itu tidak mudah gitu. Kenapa? Saya izin mengambil contoh sedikit yang supaya saya paham. Bahwa saya melihat contohnya adalah para teladan Lau Pusat atau relawan suci yang seluruh dunia termasuk di Taiwan sebagai contoh teladan utama yang menjalankan pelestarian lingkungan, yang melakukan kegiatan pelestarian lingkungan tersebut. Juga ada TAI TV, sekarang TAI TV lagi ada diputarkan biografi drama nyata, kisah nyatanya mereka. Judulnya adalah The Golden Dream. Nah, di situ ada satu cuplikan di mana ada relawan ceci atau insan-insan ceci Sesiong yang menjalankan pelestarian lingkungan Sece atau Sesiong. Jadi Sesiong ini tuh berkeliling mengut satu-satu botol gitu atau barang-barang yang bisa dilakukan untuk didaur ulang lah gitu. Nah, dia berkeliling meskipun sebenarnya dia itu sibuk gitu. Jadi yang saya dapatkan bahwa di tengah kesibukan aktivitas mereka keseharian mampu meluangkan waktu peduli gitu. Bukan hanya demi kebersihan mungkin lingkungannya, tetapi juga mereka dalam keyakinannya mereka. Jadi selama melakukan selama melakukannya, kerisauan mereka dalam keyakinan selama melakukan itu jadi kerisauan tidak akan mudah muncul menghampiri karena tubuh fisik itu dan pikiran itu sedang didorong untuk mengarahkan pada fokusnya memberi manfaat yang sekarang kita ketahui sudah meluas dan global. Jadi dahulu mungkin ini masih pertanyaan dan masih bimbang gitu. Tetapi sekarang sudah diketahui bersama bahwa tindakan ini merupakan salah satu metode terampil untuk bukan hanya memberi manfaat kepada diri sendiri, juga lingkungan sesama, bahkan bumi yang ditinggali ini. Jadi saya lagi berpikir, bertanya juga sebenarnya di dalam diri saya, gitu mampu tidak gitu. Karena ada sebersit pikiran itu datang mengenai itu. Apakah saya mampu melakukan seperti itu tanpa pikiran pengganggu? Pikiran pengganggu yang mungkin akan muncul gitu, yang dinamakan pelaku daur ulang yang bijaksana bagaimana gitu. Itu pertanyaan saya. Mungkin ada sejaman mungkin yang mau berbagi, memberi masukan gitu ya tentang ini gitu. Itu saja. Jadi mengenai mendengar sinfasyang atau mendengar melakukan kebaikan pun ada rintangan yang sebenarnya katanya kan dari dalam diri kita yang lebih besar itu. Tergantung kita mampu kan. Tapi saya izin cerita, mendengar sinfasyang kemarin pun saya juga kondisi setiap saat pasti bisa berubah, tidak akan suatu terjadi kondisi yang tidak sesuai kita harapan maunya lancar sempurna. Tentu pasti ada suatu kondisi yang tidak demikian, karena kan inilah yang dikatakan perubahan dualisme gitu yang perlu ditemukan, dipelajari. Jadi saya juga menghadapinya kemarin. Saya izin ambil contoh. Saya mau mendengarkan sinfasyang di HP. Kemudian ternyata ada suara kencang, sangat kencang yang muncul dari pemutar lagu DVD contohnya.
tentu akan ada distraksi atau gangguan yang masuk di dalam pendengaran saya. Bagaimana saya harus mengatasinya? Sedangkan saya sering mendengar simpatiang. Apakah dengan kembali lagi bangkit emosi, marah-marah, atau saya menjauh dan berusaha mencari solusi lebih tenang agar tidak bertengkar damai gitu kan. Nah, di sini tapi saya menemukan satu mengenai yang belum saya temukan di sebelum-sebelumnya karena kejadian ini sudah berulang. Satu yaitu dalam diri kita melihat keluar bahwa kita melihat orang itu atau siapapun itu yang sedang melakukan aktivitas yang menurut kita mengganggu, karena itu memang mengganggu, berarti itu mereka sedang melakukan yang mereka sukai karena mereka suka, mereka ingin mendengarkan lagu yang besar-besar. Kecenderungan kebiasaan itu misalnya, itu mereka suka dengar apa yang mereka inginkan. Jadi saya mendapatkan bahwa ini seperti pengingat juga buat saya bahwa apakah saya melekat pada apa yang saya inginkan, harapkan. Ya padahal itu hukumnya adalah seperti itu. Begitu. eh Begitu ya. Kan saja. Rosi Feli Salim Sece ya. Jadi mungkin kalau bisa kita kaitkan ya dalam melakukan pembinaan diri, pasti ada kondisi-kondisi luar yang bisa membuat kita tidak merasa nyaman. Tapi kita harus bisa sanggup mengatasi kondisi luar tersebut. Itu sebabnya mengapa kita harus terjun ke kerumunan orang banyak. Justru adanya kondisi-kondisi yang tidak mengenakan itulah yang kalau kita bisa melaluinya, itu berarti kita proses untuk naik kelas. Mungkin itu eh, apa ya, saran dari saya dan terus kita juga selalu harus ingat ke tekad awal kita. Jadi bagi saya mendengarkan Dharma itu biasanya selain membangkitkan semangat saya juga saya bisa melewati hambatan ataupun kesulitan yang saya hadapi ya. Apalagi kita di sini relawan itu datang dari berbagai kalangan. Ada yang kapasitasnya tinggi, ada yang kapasitasnya rendah, ada yang kapasitasnya sedang. Jadi kita harus berusaha menjadi seperti air ya, kita harus bisa ini ya menyesuaikan diri dengan wadah apapun. Itu juga yang saya pelajari di Ceci. Jadi kita kadang-kadang mungkin menurut kita ini penyampaian informasi ini harusnya dengan cara simpel begini relawan sudah bisa menerima. Tapi ternyata kadang-kadang dengan kapasitas yang tidak sesuai mereka tidak bisa menerimanya. Jadi kita mencoba untuk lebih mengerti ya. Biasanya kalau kita bisa konvoy melakukan pendekatan dengan baik dan saya merasa hasilnya saya terima ya sekarang ini saya merasa saya lebih bisa diterima, mereka lebih sering bisa berbagi dan itu bagi saya merupakan sukacita yang tidak bisa kita ungkapkan dengan kata-kata. Tetap jayu ya Rosi Feli Salim Seci. Oli Seci, apakah bisa menambahkan kata-kata penyemangat? Kak En, Siti Secie, Kak En Roseveli Secie, saya setuju ya apa yang di-sharingkan oleh Siti Secie juga tadi. Em, kita memang tidak bisa mengontrol dan mengendalikan lingkungan luar ya, Sesium Secie. Misalnya orang mau berbicara apa, orang mau menilai apa, orang mau berbuat apa terhadap kita tidak bisa kontrol orang lain. Yang bisa kita kontrol, yang bisa kita kendalikan hanyalah diri kita sendiri. Yang bisa kita jaga, kita lindungi juga adalah hati kita sendiri. Jadi sebenarnya di Ceci inilah tempat kita melatih diri. Sebenarnya kita melatih diri, kita sedang membimbing orang lain terutama di misi amal. Selain kita memberi bantuan materi kan kita juga ada konvoi ya. Kita ada mendampingi, kadang-kadang kita juga ada sharing dharma yang bisa mungkin diterapkan oleh kanenhu kita. Nah, ketika kita sedang membimbing mereka, membimbing orang lain, sebenarnya Sesiun Sece, kita sedang membimbing diri kita sendiri. Banyak hal yang kita sudah banyak dengar, yang sudah kita banyak tahu, tapi kadang-kadang kita tidak sadar gitu.
Jadi ketika kita mengungkapkan kepada orang lain seperti Sesyum Seji hari ini di sini belajar untuk sharing. Sebenarnya kita terdengar seolah-olah sedang sharing ke orang, tapi sebenarnya kita sedang mengingatkan diri kita sendiri, sharing ke diri kita sendiri. Gitu aja tambahan saya, Sesyum Seje, Siti Seje. Apakah ada yang mau sharing Kita minta lagi? ini ya, Lina A Seje dari Silakan. Center untuk sharing ya. Boleh ya Lina A Seje. Ini relawan Silakan pekan Seje. Pantang loh. Ayo sharing dong. Lina Seje. Oh Nah, nih Yeni Seje. ini Yeni Seje dari Seje. Jambi. Chào anh, Suci, suara saya jelas? Jelas Seje. Sebelumnya, cảm ơn Sang Ren, cảm ơn Sư Siung Sư Chị Men, cảm ơn semua tim Simpan Siang yang sudah bekerja di belakang layar, termasuk cảm ơn moderator kita yang luar biasa, Suci Siti dan Suci Koli. Benar ya, saya sharing itu maksud saya belajar, bukan berarti saya sempurna. Tapi yang paling utama saat saya sharing sebenarnya saya itu untuk reminder diri saya. Jadi bukan berarti oh saya menggurui atau enggak. Tapi saat saya sharing itu saya jadi kayak seperti kayak berbicara pada cermin. Nah, cermin itu adalah bayangan, adalah diri saya. Berarti saya ini harus ya setidaknya belajar memproses apa yang saya sharingkan dan itu menurut saya eh, bagus ya sebagai pengingat untuk saya itu metode video terampil yang saya terapkan pada diri saya. Jadi dari intisari tadi ya kan saya renungkan terus dari ceramah master kemudian dari Sece Siti dan Sece Koli menjelaskan kemudian yang sharing. Saya tertarik tentang ini ya tadi kalau saya ada kata Fang Pian ya Mas ya itu ini koreksi kalau saya salah ya. Eh itu metode terampil ya kan. Maksudnya tuh gini, Fang Pin tuh kadang seperti kata cara yang mudah atau sebenarnya boleh melakukan apa saja. Sebenarnya bukan seperti itu ya kan. Tapi metode terampil berarti menggunakan cara yang tepat sesuai dengan kondisi, kemampuan, kebutuhan dan tingkat pemahaman seseorang. Jadi saya kan di dunia kerja. Nah, pada saat ke dunia suci memang awal-awal agak syok. Ternyata beda ya. Nah, kemudian saya baru memahami kalau dunia kerja kan kita kalau menerima karyawan atau saya misalnya mau menentukan staf siapa, tentu saya sudah punya kriteria kan. Oh, yang mau jadi bagian dari tim saya harus begini-begini ya kan. Nah, tentu akhirnya akan dicari oleh HRD yang sesuai dengan kriteria. Akhirnya kan jadinya kita bisa menerapkan standar kita. Tetapi di Suci kan nggak mungkin kan. Oh, yang mau jadi relawan harus begini-begini kan nggak mungkin. Sehingga saya menyadarin bahwa mereka datang dari berbagai latar belakang. Jadi saya menyiapkan 4 sub itu artinya tuh kan apa ya toleransi itu iya kan junjung juga jadi memahami bahwa saya mereka udah mau datang loh meluangkan waktu nggak digaji loh artinya tuh kalau mitra bajik saya kemudian sudah almarhum juga mengingatkan bahwa di Suci itu bukan bos dan karyawan loh begitu mereka nggak ada menerima penghasilan ya saya betul juga ya kan dari situlah harus menggunakan cara yang tepat sesuai kondisi, kemampuan, kebutuhan, dan tingkat pemahaman seseorang. Tetapi ada Susyong Jodi juga pernah memberikan nasihat bahwa tetapi tetap berdasarkan prinsip yang benar. Toleransi tetapi tidak melupakan prinsip. Tentu ada 2 unsur sini kan, prinsip yang benar dan cara penyampaian yang sesuai dan tepat. Contoh cara kita berbicara pada Sio Pusat, kepada Lo Pusat, orang yang sedang berduka, orang yang sedang mungkin udah batin kemarahan muncul, atau orang yang baru mengenal Dharma atau mengenal Suci, relawan baru atau relawan yang lama tuh tentu tidak bisa sama. Tetapi meskipun cara penyampaian berbeda-beda, kebenarannya harusnya tetap sama. Inilah metode terampil. Jadi Sang Buddha itu kan juga menggunakan banyak metode kan, ada periode-periode kan, yang seperti dari Siti sampaikan bahwa ada periode-periodenya. Nah ini juga karena kapasitas setiap orang berbeda-beda. Ada orang yang bisa memahami Dharma itu melalui sutra, ada yang memahami melalui kisah, ada yang tersentuh saat melihat langsung, ada juga yang baru tersentuh saat mengalami penderitaan sendiri. Jadi seperti master kita yang luar biasa itu kan banyak menggunakan banyak cara kan seperti kisah master bercerita, kemudian melalui ITV, melalui ceramah-ceramah master tentu beda-beda dan kita juga bisa belajar saat kita terjun ke lapangan. Nah inilah sebenarnya
berbagai metode untuk membawa kita sebagai manusia tuh perlahan-lahan tuh menuju dharma sejati. Dalam praktek suci itu juga eh, demikian ya menurut saya ya. Mungkin seseorang itu belum tertarik belajar dharma karena jalan jodoh tiap orang tuh kan beda-beda. Ada yang mungkin saat ikut sufasya tuh mungkin belum memahami ya kan. Tetapi saat diajak mungkin datang kegiatan amal, jadi dia melihat penderitaan, ikut membantu ya kan ya, dia turun tangan, dia tuh merasakan sukacita dan memberi. Nah, itu mulai memahami makna cinta kasih kan. Nah, itu kita minta lagi lebih dalam dengan ikut sufasya. Itu jadinya mulai mendengarkan dharma mungkin lebih lebih bisa klik, ada yang seperti itu. Karena kan kapasitas orang beda-beda. Nah, ini juga salah satu metode terampil. Jadi berhubungan episode kayak ini kan tentang judulnya keyakinan ya kan. Jadi saat saya turun ke lapangan itu sebenarnya satu yakin dulu, keyakinan. Saya percaya bahwa berbuat baik adalah jalan pembinaan. Jadi jalan saya awalnya dulu turun lewat baksos ya kan. Kemudian saya yakin saya menumbuhkan akar kebajikan. Jadi terus continue sampai detik ini ya kan, melakukan kebaikan. Jadi dari kita continue ini pelan-pelan hati kita, maksudnya pembinaan diri kita itu akan jadi lebih lembut ya, lebih peduli. Kemudian dari inilah saya baru ada kesempatan itu menciptakan atau memupuk berkah melalui tindakan nyata. Dari memupuk berkah ini akhirnya tumbuhlah kebijaksanaan kita. Nah, setelah tumbuh kebijaksanaan, kita kan harus harapan master kita mencerahkan orang lain ya kan. Nah, kita harus dari kebiasaan itu muncul metode terampil, jadi memilih cara yang tepat untuk menyadarkan orang lain atau untuk berkomunikasi atau untuk membantu. Dari metode terampil inilah baru kita bisa membimbing orang lain. Membimbing artinya apa? Bukan artinya kita memakai bahasa membimbing bahwa oh kita nih pintar akhirnya kita menggurui, enggak, tapi maksudnya kita mengajak mereka itu mengenal kebajikan. Nah, dari sinilah baru pelan-pelan sifat hakiki kebudayaan seperti harapan master, kita dan orang lain dan semuanya ya kan sama-sama mendekati hakikat kebijaksanaan yang sebenarnya sudah ada dalam diri kita. Jadi hanya harus kita munculkan. Nah, jadi di sini saya jadi belajar. Kemudian tadi saya setuju ya bahwa kadang kita harus menurunkan standar kesempurnaan. Tapi ini saya izin ya, maksud itu menyampaikan bahwa standar kesempurnaan yang kita turunkan itu maksudnya itu karena kita sudut pandang kita gini, harus karena manusia memiliki kapasitas yang berbeda. Tetapi bukan berarti menurunkan standar dharma atau standar kualitas ketulusan kita. Jadi yang kita turunkan adalah sudut pandang kekakuan kita terhadap cara dan hasil. Jadi agar kita mampu menggunakan metode terampil sesuai dengan kondisi orang. Jadi kayak misalnya ada relawan kan ya mungkin ada yang sudah lama berlatih, tentu beda. Ada yang baru bergabung, ada yang mungkin belum memahami budaya suci ya kan, belum, bukan berarti tidak ya kan. Kemudian ada yang baru belajar misalnya belum disiplin, ada yang belum terbiasa bekerja dalam tim. Nah, jadi kalau saya menuntut bahwa semua orang sesuai dengan standar saya atau seperti dalam seni, bisa jadi muncul kayak tekanan atau mungkin takut salah atau kecewa. Akhirnya mungkin jadinya mungkin ada yang menjauh. Jadi, nah dari sini saya belajar bahwa standar boleh tetap menjadi arah, tetapi cara mencapainya itu harus disesuaikan dengan kemampuan orang. Tetapi yang tidak boleh diturunkan adalah prinsip. Cara mencapainya boleh disesuaikan, tapi prinsip. Jadi perbedaannya itu ada, itu penting. Contoh, kita tidak boleh menurunkan standar prinsip ketulusan, cinta kasih, kejujuran, tanggung jawab, rasa hormat, prinsip dharma. Yang bisa kita sesuaikan itu adalah cara, tahapan, dan ekspektasi. Ya, nah ini kadang saya ya kan karena mungkin terbiasa kerja tuh biasa sudah ada standar KPI kalau kita di kantor bilang kan ekspektasinya. Jadi saya menerapkannya pasti tak bisa saya terapkan ke relawan gitu kan, karena dengan staf saya dengan itu pasti beda. Kalau staf itu sudah punya mungkin basic yang kurang lebih sama ya kan, gitu. Jadi dari sini lah kadang saya belajar bahwa kadang relawan baru ya kan, tentu kita artinya tuh memberikan ke mereka kesempatan untuk belajar, tapi tentu harus kita dampingi. Nah, dalam prakteknya itu kadang tidak sesuai ekspektasi. Jadi kita belum, artinya tuh mungkin kadang belum sempurna, bukan berarti tidak sempurna, suatu saat mereka akan belajar. Jadi saya belajar
biasa kan kalau saya waktu itu pernah diminta bantu untuk PhD training ya kan, karena waktu itu yang bersangkutan lagi berangkat. Nah, setelah selesai kan pasti kita ada yen-yen kan. Nah, ini jadi, tentu masing-masing menyampaikan ya kan dari para kan ada timnya, misalnya dari tim SOI ada PIC-nya, dari mungkin ketua mentornya ada dan sebagainya ya kan. Nah, jadi masing-masing kan tentu menyampaikan, masukan ya kan. Kalau saya mengambil masukan, tapi mungkin bagi orang lain menyampaikan bahwa, "Oh, ada yang menyampaikan dia begini ya kan." Nah, jadi menurut saya, daripada saya mengatakan statement bahwa, "Kenapa kamu tidak bisa seperti yang lain ya? Kok kamu gini?" Mungkin saya akan melukai orang. Mungkin, saya lebih, cenderung memakai kata, ya kita belajar bersamalah, kita lakukan bersama. Mungkin sekarang kita jadikan pelajaran, nanti ke depannya kita akan berproses, kita akan coba tingkatkan. Ini saya catat dulu ya. Jadi yang saya catat ini adalah bukan subjeknya, bukan si A, si B-nya, tapi bahwa, kendalanya gini, maksudnya bahwa, oh di sound system jalannya demikian. Oh, yang saya catat adalah bahwa, oh ternyata ini harus fokus ya, ternyata ada part ini harus fokus. Jadi bukan orangnya yang saya catat, karena kalau di orangnya tuh saya jadi, menghakimi orang, mungkin jadinya nanti takutnya kalau kedengaran atau apa, bisa saja orang tuh terjadi tersinggung. Karena apa, tujuan kegiatan suci itu kan bukan menciptakan kegiatan yang sempurna, sebenarnya harapan kita pasti itu ada, tetapi kita adalah membina manusia, itu yang poin yang penting ya kan. Kadang, eee, kita tanpa sadar tuh fokus pada kegiatan yang sempurna, harus perfect, susunan sempurna, semua orang harus disiplin sempurna, hasil harus sempurna sesuai standar saya misalnya kan. Tapi sebenarnya, saya diingatkan bahwa sebenarnya kegiatan itu adalah wadah untuk membina hati manusia. Jadi kalau misalnya demi saya sempurna ya kan, membuat saya itu jadi membuat orang itu merasa tidak dihargai, atau jadi membuat orang tuh jadi takut atau kehilangan semangat. Jadi tujuan saya untuk menggalang semakin banyak bibit cinta kasih atau semakin banyak bodhisattva itu akhirnya, eee, belum tercapai. Jadi kan suci itu bukan hanya menyelesaikan suatu kegiatan ya kan, tentu kita menggunakan kegiatan itu untuk menumbuhkan sifat hakiki dan akar kebajikan manusia. Jadi kalau bisa semakin banyak bodhisattva yang continuous tetap bertumbuh dan bibit baru tetap tumbuh. Nah, begitu juga kita menurunkan standar tidak boleh juga menjadikan, alasan untuk malas ya. Episode sebelumnya kan disampaikan bahwa itu jadi kemalasan. Jadi harus ada batas yang jelas, tapi, eee contoh nih kan, ada perbedaan kalau saya mengucapkan, saya memahami keterbatasan seseorang. Nah, dengan ucapan, "Nggak apa-apa, biarkan saja tidak bertanggung jawab, oh biarkan saja, dia malas nggak apa-apa." Tentu ini kayaknya ada perbedaan, tapi jelas ya, maksudnya tuh, yang kita tidak boleh lupakan adalah cinta kasih demi semua kebenaran. Tetapi bukan berarti membiarkan, eee apa ya, maksudnya tuh diri kita atau orang lain menjadi tidak disiplin. Contoh misalnya kan, training, ada aja misalnya relawan datang terlambat, ya kan, mungkin karena buntu biasa atau, ada kendala saat dia mau datang ke tempat training ya kan. Jadi kita memahami dan membimbingnya, tapi bukan berarti kita membiarkan bahwa mungkin mengucapkan contoh di kata-kata, "Nggak papalah terlambat, nggak papa, nggak masalah terlambat." Daripada mengucapkan itu lebih baik, mungkin kita sampaikan, oh, kita tanya dulu, oh mungkin ada kendala ya, terlambat. Mungkin dia akan menjelaskan, jadi kita berusaha memahami. Nah setelah itu, oh ya oke, ya nggak apa-apa, memang tidak kondisi misalnya ada macet atau misalnya ban motor pecah, oh ya ya, bo piena ya kan nggak apa-apa, yang penting kamu sampai sini ya, nggak apa-apa kan? Kondisi nggak apa-apa kan, motor kamu sekarang gimana? Dia jadi lebih tersentuh. Jadi, kita berusaha mencari cara, oh mungkin kalau misalnya rumah kamu sini kalau memang, kondisinya susah, ada juga yang bilang kan misalnya, motor kadang jam segini masih dipakai untuk misalnya untuk belanja, untuk pasar, jadi motornya nggak bisa dipakai jam segini. Nah, kita cari cara, oh berarti kalau begitu misalnya ada yang bisa nebeng rumah searah, kita pakai tebeng aja supaya ke depannya nggak, bisa datang tepat waktu. Ketimbang, saya mengucapkan karena kasih sayang kita over, kita mengucapkan, "Nggak papalah, terlambat nggak apa-apa, nggak masalah," gitu kan. Itu akhirnya akan menjadi suatu pembiaran, tapi juga bukan berarti mengucapkan kata bahwa, "Eh,
kamu terlambat terus ini, itu akan mungkin menyinggung orang yang pakai yang baru. Jadi kasih sayang itu tidak menghilangkan disiplin, tapi jangan sampai demi sebuah disiplin kita melupakan kasih sayang. Jadi kasih sayang itu membantu seseorang itu bertumbuh. Nah, itu contoh-contoh ya kan. Nah, kesempurnaan yang sebenarnya itulah kesempurnaan hati kita ya kan. Jadi jalan-jalan bodhisattva, saya tidak menunggu diri sendiri sempurna baru membantu orang lain. Tetapi saya juga belajar untuk saya introspeksi diri saya, menyadari bahwa saya menuntut orang lain sempurna itu apakah saya sudah seperti itu. Jadi saya berusaha introspeksi diri saya dulu. Ini yang saya lakukan ya kan, bahwa apa saya masih ada kekurangan itu ya. Oh, saya harus belajar dulu. Jadi saya memperbaiki diri saya sambil membantu orang lain juga gitu. Demikian sharing dari saya. Jika ada yang salah atau ada yang kurang, saya mohon maaf. Cảm ơn sư兄, sư姐们. Kan ya Yeni Sece untuk sharingnya luar biasa ya. Setuju ya, kita di dunia suci bukan seperti di dunia kerja ya. Kalau di dunia kerja kita bisa meminta staf kita tuh speknya seperti apa ya. Misalnya nih harus IP-nya 3 ke atas, harus ini, harus itu, banyak lah ya yang kita inginkan ya. Tapi kalau di suci orang mau bergabung menjadi relawan saja kita sudah timbul perasaan sukacita ya. Kita berusaha membimbing supaya mereka suatu hari ya semua bisa menjadi murid master yang baik. Jadi ya seperti tadi Yeni Suci katakan, memang kita juga tidak bisa mengharapkan semua orang itu sempurna ya. Karena kan kita juga tidak sempurna. Jadi mencobalah untuk berpengertian dan berlapang dada. Koli Suci, apakah ada yang mau ditambahkan? Oh, ini ada Ridwan Siung ya. Raise hand ya. Silakan Ridwan Susyung. Ya, 感恩上人开示ya, 感恩师姐yang dan moderator, Susyung师姐, dan 感恩juga kepada moderator yang telah membawakan Simpa Siang hari ini ya. Jadi sedikit saya sharing ya untuk hari ini ya. Jadi untuk episode hari ini ya kita membahas 2 poin ya saya rasa ya. Jadi satu itu mengenai keyakinan, censing, dan yang satu lagi itu adalah mengenai metode terampil ya. Jadi untuk yang pertama keyakinan ya. Jadi keyakinan itu bukan sekedar kita percaya ya, tapi dan juga bukannya fanatisme ya, atau sekedar kita cuman mengiyakan atau mengangguk-angguk ya. Jadi keyakinan itu adalah kepercayaan bahwa kebaikan yang kita lakukan setiap hari pasti ada hasilnya, meskipun kadang-kadang tidak langsung terlihat ya. Jadi ini diibaratkan kita menanam benih di tanah ya. Kita tidak perlu setiap hari kita korek-korek, kita lihat apakah ya udah tumbuh, apakah udah tumbuh atau belum ya. Tapi cukup kita rawat, kita siram, dan kita yakin jadi satu hari dia pasti akan tumbuh dan berkembang, nanti mempunyai akar yang kuat, bisa berbuah dan lain-lain ya. Jadi ya kita harus lebih sabar lah untuk menunggu ya gitu ya. Jadi kita nggak bisa lihat langsung bahwa pohon itu tumbuh. Nah yang kedua itu poin yang kedua itu jadi saya menyadari bahwa kadang-kadang menolong itu bukan hanya kita sekedar memberi materi ya, memberi bantuan materi ya, tapi kita juga bisa dengan berbagi pengalaman dan memberikan semangat atau ya memotivasi orang ya. Contohnya ya saat kita menjadi relawan pemerhati di rumah sakit ya, kita bisa memberikan perhatian, bisa kuanhui, bisa memberikan semangat kepada orang. Nah itu juga satu hal yang ya kita bisa, itu adalah cara kita menolong orang lah. Nah poin berikutnya adalah
ya kita dapat menggunakan metode terampil ya. Nah, kita sadar bahwa setiap orang itu pasti mempunyai watak dan kapasitas pemahaman yang berbeda. Kita tidak, dan karena itu kita yang harus bisa menyesuaikan cara bicara dan sikap kita ya. Tapi ini bukan berarti kita ini berpura-pura ya. Jadi kita bisa menggunakan kebijaksanaan agar apa yang kita sampaikan dan apa yang kita mau sampaikan bisa dimengerti dan diterima dengan lapang dada. Jadi cara penyampaian kita kepada karyawan, bawahan pasti berbeda dengan cara kita bicara terhadap sesama relawan. Nah, poin berikutnya adalah jadi kita diajarkan juga untuk dapat menenangkan pikiran kita yang sedang kusut. Jadi setiap hari itu kita sering dilanda emosi. Jadi kita bisa marah, kecewa, malas. Ini adalah emosi-emosi kita yang terus berulang setiap hari ya kalau kita tidak melatihnya ya. Nah, di Buddha ini mengajarkan kita untuk bagaimana kita mengontrol emosi itu. Jadi ya kita sadar ya bahwa emosi itu sulit untuk bukannya sulit untuk dilawan ya. Jadi sebetulnya saat kita sedang marah atau kita kecewa atau kita sedang risau, baiknya kita jeda sejenak ya, kita berhenti sejenak lah. Kita menenangkan pikiran, jadi kita menenangkan pikiran dan mudah-mudahan dengan kita berhenti sejenak itu, pikiran kita dapat lebih jernih dan jadi keputusan atau keputusan kita ambil menjadi lebih bijaksana dan kita jadi tidak terbawa arus ya oleh peristiwa-peristiwa itu ya. Nah, jadi pada akhirnya ya jadi kita semua ajaran dan metode ini bertujuan untuk satu hal ya. Jadi kita ini kembali kepada hati nurani kita yang murni ya. Nah, jadi kesan batin yang saya dapat ini semoga kita semua senantiasa dapat memelihara keyakinan yang benar, censing ya, sebagai landasan dalam kita membina diri. Dengan keyakinan yang teguh, akar-akar kebajikan pasti akan terus bertumbuh ya, dan hati kita akan menjadi semakin kuat, dan langkah kita di jalan bodhisattva juga tidak mudah goyah atau menyimpang ya. Udah gitu, semoga kita juga bisa belajar mengikuti teladan dari Buddha, yaitu membimbing dengan metode terampil. Jadi tidak memaksakan maunya kita, kehendak kita, tetapi kita bisa memahami kondisi dari setiap orang, menggunakan kata-kata yang tepat, menggunakan kata-kata yang lembut, dan tindakan-tindakan yang bijaksana. Jadi sesuai dengan kebutuhan mereka, bukan kebutuhan kita ya. Ya, begitu kira-kira sharing saya hari ini, Kangen. Ya, kan nyari Ridwan Sesiung untuk sharingnya yang luar biasa ya. Benar ya, di Seci kita ini apalagi kita relawan yang sudah lebih lama ya, kita harusnya membimbing ya relawan yang baru datang bergabung. Karena seperti kita ketahui, kita semua mempunyai niat yang baik ya, sama-sama ingin berjalan di jalan Bodhisattva. Ini memang bukan jalan yang gampang. Tapi kalau kita semua mempunyai niat dan hati yang tulus, pasti kita sama-sama bisa bergandengan tangan untuk suatu hari semuanya bisa menerima peramalan ya. Karena kita ketahui ya, semua makhluk itu adalah setara dan mempunyai sifat hakiki kebudayaan. Koli Seci, apakah Anda mau ditambahkan? Ya, kan Ridwan Sesiung, Kak Siti Sece, benar ya yang disampaikan
oleh Siti Sece ya. Di episode kali ini kan kita ada membahas tentang metode terampil. Saya ingat Master pernah mengatakan Fang Pian, Sui Pian. Jadi walaupun Fang Pian tetap kita sejalan dengan Dharma kita. Kemudian pembahasan hari ini adalah tentang bagaimana kita meminta orang melakukan sesuatu. Nah, Sesiung Sece kalau di Ceci ini memang sangat sulit karena semua relawan datang ke Ceci tidak dibayar, tidak digaji, malah menyumbangkan waktu, pikiran, tenaga, dan materi sendiri juga untuk bersumbangsi di Ceci. Jadi tentunya ketika kita kayak apa membimbing orang yang makan gaji untuk melakukan ini dan itu jauh lebih mudah daripada kita meminta orang yang tidak digaji ya untuk melakukan hal yang sesuai gitu. Kemudian satu yang terakhir di Ceci, yang Ceci ingat di sini adalah tempat pelatihan diri. Salah satu yang kita latih yang paling berharga adalah kesabaran. Jadi kesabaran ini sangat penting, mitra bajik juga sangat penting di Ceci. Karena dalam apapun dharma yang kita pahamin, kita tetap manusia, bukan mencari-cari alasan ya. Seperti yang ada di sosmed ya, cari-cari alasan ketika mencuri atau apa gitu. Tapi kita manusia memang tidak akan luput untuk jatuh ya. Jadi kita perlu mitra bajik untuk menggenggam tangan kita ketika kita sedang tergelincir. Nah, Sesiung Sece Master selalu berulang-ulang mengatakan ketika kita berjalan di jalan pelatihan Bodhisattva ini kita harus ada ikrar karena jalan ini tidak mudah, jalan ini penuh rintangan dan panjang, harus ada ikrar. Sebelum kita bisa ada ikrar, tentu kita harus yakin dulu. You sing chu you li. Itu saja sharing saya, Siti Sece udah jam 9. Iya, kita ini aja ya, kita close ya untuk sesi sharing dan kita minta James Xiao Pusat untuk membacakan kosakata. Kan ya Koli Sece untuk sharingnya yang luar biasa hari ini. James Xiao Pusat, apakah sudah bergabung dengan kita untuk membacakan kosakata?感恩师公上人开示，感恩师故事博金丝妙莲华熏法香与会Kosakata熏法香bab 1 pendahuluan episode 183 keyakinan benar menumbuhkan akar kebajikan dengan metode terampil mengajari para makhluk. Yu fen cun ada batasan. Ben rui tanda istimewa sebelumnya. Urvanimita. Xian fa memunculkan, menampilkan, mewujudkan. Chu fa membantu dan mengangkat, membantu dalam mengungkapkan. 感恩师师伯早上好。 Kan James Xiao Pusat dan Mandarinnya luar biasa ya. Oke lah Sesiung Sece, karena waktu juga kita akan tutup Xin Fa Xiang pada hari ini dengan memberikan penghormatan kepada Buddha dan Master. Sesiung Sece, 大家请起立。请合掌，向佛菩萨及上人行三问心礼，问心，再问心，三问心。师兄师姐，大家请坐。Sesiung Sece, pada hari ini saya mengucapkan kangen kepada tim Xin Fa Xiang, kepada James Xiao Pusat, Koli Sece Mitra Bajik saya, dan Herti Sece, Vivian Sece, Rosi Feli Salim Sece, Yeni Sece, dan Ridwan Hidayat Sesiung. Kangen untuk sharingnya yang luar biasa. Kita berjumpa lagi ya besok ya Sesiung Sece. Kangen Sece, Colin, Kangen. Sece Siti. Kan Sesiung Sece. Jangan lupa absensi ya Sesiung Sece. Dicek ke absensi di sini bukan ke everyone. Kan Oh, iya iya.在我身边，怎么一直看不见？
见。幸福有没有在你那边？让我看看他的脸。家里已经找了好多遍，只有温暖的房间。爸爸说幸福就在镜子里，那就是我快乐的脸。老师说，如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福的脸。就在镜子里，那就是我快乐的脸。老师说，如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福的脸。如果欲望能够少一点，快乐就会多一些。爱是地球给我们的资源，随时记在心里面。我用善良礼貌的双眼，发现大家幸福